Malaysia ajukan diri jadi tuan rumah FIFA Series 2028 usai ditolak FIFA Join 2026. Pandit ASEAN makin pusing kelakuan Malai. Ini kenapa mereka ngebet banget, buset? Malaysia lagi-lagi membuat heboh satu kawasan. Setelah penolakan dari FIFA untuk bergabung di FIFA Series 2026 yang bikin federasi mereka kena hantam kritik dari dalam dan luar negeri, sekarang mereka langsung menembak tinggi, mengajukan diri sebagai tuan rumah FIFA Series 2028. Langkah yang di mata publik ASEAN bukan terlihat ambisius, tapi lebih seperti langkah darurat yang terburu-buru. Banyak pandit sampai heran kenapa Malaysia sengebet itu. Kenapa setelah gagal masuk ajang 2026 yang sebenarnya lebih ringan karena hanya partisipasi, mereka langsung lompat ke level tuan rumah? Dan komentar yang paling viral belakangan adalah, ini kenapa mereka ngebet banget, buset? Komentar yang kelihatannya simple, tapi menggambarkan kebingungan semua pihak yang mengikuti dinamika sepak bola Asia Tenggara. Kalau ditarik mundur, situasi Malaysia memang agak runyam. Penolakan FIFA beberapa waktu lalu bukan sekadar kabar buruk, itu pukulan reputasi. FAM sejak tahun lalu sudah menjual narasi bahwa mereka ingin mendongkrak level kompetitif timnas, ingin exposure lebih besar, ingin memperbaiki ranking FIFA, dan menjalin koneksi global. Tapi semua rencana itu terganjal ketika FIFA tidak memasukkan mereka dalam struktur FIFA Series 2026. Tekanan kemudian muncul dari media dalam negeri. Ada yang mempertanyakan arah federasi, ada yang menyoroti perencanaan yang dianggap tidak matang. Bahkan ada yang menyindir bahwa Malaysia terlalu sering mengajukan proposal tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur. Jadi wajar ketika FAM akhirnya terburu-buru menunjukkan perlawanan dengan langkah besar, mengajukan diri sebagai tuan rumah FIFA Series 2028. Namun masalahnya ada di bagian ini, kesiapan. FIFA Series 2028 bukan sekadar menggelar pertandingan, ini tentang value, standar, dan rangkaian audit global FIFA yang sangat ketat. Butuh stadion yang memenuhi kriteria terbaru, mulai dari kualitas pitch, sistem pencahayaan, ruang media, ruang broadcast, medical room, hingga tata kelola event. Dan inilah di mana banyak pandit langsung mempertanyakan Malaysia. Stadion Bukit Jalil yang seharusnya jadi kebanggaan negara justru makin sering jadi bahan pembahasan negatif. Rumputnya beberapa kali dikritik saat laga internasional, penataan infrastruktur eventnya sering tidak rapi, dan ada catatan-catatan yang membuat FIFA ragu untuk menjadikannya venue besar. Malaysia punya infrastruktur, iya, tapi levelnya belum dianggap cukup konsisten untuk ajang standar FIFA terbaru. Disinilah perbandingan dengan Indonesia mulai muncul, dan ini yang bikin drama makin panjang. Sementara Malaysia berupaya keras mencari panggung, Indonesia justru mendapatkan panggung itu tanpa perlu ngebet. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah beberapa event internasional secara bertahap, World Cup U17, FIFA ASEAN Cup, hingga potensi agenda FIFA Series di tahun-tahun mendatang. Banyak yang bertanya, kenapa Indonesia yang diambil? Kenapa bukan Malaysia yang selama ini mengklaim diri sebagai negara dengan infrastruktur sepak bola besar? Jawabannya ada di dua hal, transparansi internal dan atmosfer penonton. Pertama, soal transparansi. Di era baru PSSI, terutama setelah restrukturisasi beberapa tahun terakhir, FIFA menilai proses administrasi sepak bola Indonesia jauh lebih rapi dibanding sebelumnya. Laporan keuangan jelas, penggunaan anggaran event terbuka, audit stadion dilakukan secara berkala, dan ada dokumentasi perbaikan yang konkret. FIFA suka hal ini. Karena untuk event global, yang paling penting bukan janji, tapi rekam jejak pekerjaan administratif yang bersih dan terukur. Kedua, soal atmosfer penonton. Tidak ada yang membantah bahwa supporter Indonesia adalah salah satu yang paling hidup di dunia. Setiap event FIFA yang digelar di Indonesia selalu memiliki angka penonton fantastis. Bukan 20.000, bukan 30.000, bahkan sering tembus 60.000 sampai 70.000 orang bahkan untuk pertandingan yang levelnya bukan final. Buat FIFA, ini adalah nilai ekonomi sekaligus prestis. Mereka butuh negara yang bisa menjamin aura event tetap hidup, dan Indonesia masuk kategori itu. Indonesia bukan cuma punya stadion besar, Indonesia punya penonton yang membuat event FIFA terasa seperti festival global. Bandingkan dengan negara lain, di beberapa negara Asia Tenggara, atmosfer pertandingan tidak seintens Indonesia. Ada yang stadionnya sepi, ada yang ritme supporter tidak konsisten, ada yang secara finansial kurang menguntungkan untuk FIFA. Karena itu, ketika FIFA memilih Indonesia untuk event besar, mereka tidak sedang pilih kasih, mereka sedang membaca data.
Inilah yang bikin langkah Malaysia sejatinya terlihat makin janggal. Mereka melihat Indonesia mendapatkan banyak panggung dan publik mereka mulai mempertanyakan kenapa mereka tidak dapat kesempatan serupa. Maka bidding 2028 ini muncul sebagai jawaban cepat. Tapi terburu-buru bukan solusi, karena FIFA tidak sekadar memberi event pada negara yang meminta paling keras, mereka memberi event pada negara yang terbukti paling siap. Pandit ASEAN kemudian menyindir, Malaysia seharusnya fokus memperbaiki stabilitas domestik dulu, kualitas lapangan, koordinasi event, perbaikan administrasi dan gaya komunikasi federasi, baru kemudian naik level ke ajang global. Tapi FAM justru bergerak sebaliknya, langsung tembak tinggi. Pertanyaan lain yang muncul adalah, apakah Malaysia benar-benar siap? Atau ini cuma strategi untuk menjaga muka setelah ditolak 2026? Jika permohonan mereka untuk 2028 ditolak lagi, itu bakal jadi pukulan 2 kali lipat. Tapi jika diterima, artinya mereka harus bergerak ekstrim untuk mempercepat pembangunan seluruh fasilitas. Sementara itu, langkah Indonesia justru dipuji karena mengikuti pola profesional, tidak buru-buru, tidak panik, dan selalu terbuka terhadap audit FIFA. Saat Indonesia dipilih menjadi tuan rumah event besar, itu karena mereka punya fondasi, bukan sekadar keinginan. Supporter yang masif, transparansi federasi, stadion yang siap, hingga infrastruktur pendukung seperti transportasi, keamanan, dan kepatuhan regulasi. Semua ini menambah kepercayaan FIFA. Malaysia tentu masih punya peluang untuk 2028, tapi untuk mencapai itu, mereka harus membuktikan bahwa mereka sudah belajar dari penolakan 2026. Harus ada perbaikan nyata, bukan sekadar proposal cepat. Akhirnya drama ini membuat seluruh kawasan menunggu. Apakah Malaysia 2028 akan jadi panggung comeback? Atau justru babak baru yang makin memperlihatkan kalau mereka belum siap? FIFA masih diam, negara-negara tetangga masih mengamati, dan Malaysia masih berusaha meyakinkan semua orang bahwa mereka memang pantas dapat kesempatan kedua.